Saya dulu di Cakung tahun 85, saya jadi pemulung. Terus ngikutin suami saya mengambilkan yang bahan bisa bikin tas, bikin sepatu, itu dijual nanti kalau kumpul kalau udah banyak di Cakung. Terus suami saya pun ngikut mobil ngambilin bahan-bahan besi yang udah dibuang, dipungutin sama suami saya. Nah, terus lama-lama saya ngambilin juga mulung buat makan sehari-hari, saya ngambilin mie bekas dari pabrik, saya ambilin buat makan sehari-hari juga buat anak-anak, buat keluarga semua. Kelama-kelama dari Cakung sudah tidak betah tempatnya, sudah digusur di Morak-Marik, saya pindah ke Bandar Gebang ke sini saya. Nah, terus ya udah jadi di sini selama udah 21 tahun di Bandar Gebang ikut suami. Saya makanan semua tentang ikan, sayuran, cabe pun bawang, saya ngambil bulung dari Bulog. Saya ngambilin bekas orang, bekas yang nggak habis dibuang saya ambil buat bumbu dapur di rumah. Ikan pun namanya bekas orang, bekas gigitan orang, tahu bekas disononya, tahu dikencingin, tahu diapain, saya pungut, saya pulung, saya sampai rumah saya cuci, baru saya rebus, baru saya masak, digoreng, langsung dimpanin ke anak-anak gitu. Jadi semua tentang makanan, lawan apapun saya ngambil dari di Bulog ngambilnya, jadi tidak beli gitu saya. Kalau beli saya itu duitnya kadang-kadang tidak buat menyukupin buat sehari-hari. Saya kan punya anak, saya semuanya 12. Yang meninggal saya 4, yang hidup sekarang 8. Yang pertama saya sakitnya muntaber, umur 31 hari meninggal. Yang kedua anak saya juga kena TBC, kena paru-paru. Bawa ke rumah sakit ke sono kemari tidak menyembuhkan. Tiba-tiba saya merongsen anak saya di rumah sakit. Sebelum rongsenan keluar anak saya sudah meninggal duluan. Terus ketiga lagi saya sendiri sakit selama 8 bulan. Ditambah saya baru mengandung. Lah mengandung tiba-tiba saya penyakitnya juga saya sendiri, paru-paru juga. Selama saya 5 bulan saya nggak bisa makan nasi sama air. Makan pun saya balik lagi, minum pun balik lagi. Akhirnya saya terpaksa, saya anak waktunya belum keluar, saya jadi dikeluarin saya. Akhir kemudian anak saya juga meninggal juga yang terakhir karena traumatur, umur 8 bulan di dalam kandungan, meninggal juga. Anak-anak di sini kalau seumpamanya itu kan panas, pada berak-berak. Nah terus kadang-kadang kan ditinggal orang tuanya itu kan pada berangkat mulung. Ya di sini juga orang kan jadi makan, anak-anak kan orang pada makan jadi dia enggak, jadi timbulnya sakit juga berak-berak karena ditinggalkan orang tuanya ngikut mulung, ngikutin bapaknya. Kalau nggak dibantuin mamanya mulung, penghasilannya mengurangin. Jadi di lingkungan di sini semua pun ya kalau lagi musimnya berak-berak ya berak-berak, kalau musimnya ya lagi enggak. Emang lihat cuacanya di sini. Gitu. Kami mulai program di sini diawali dengan adanya baseline survei. Nah, berdasarkan hasil baseline survei tersebut, hasilnya itu ternyata didapatkan bahwa status gizi anak-anak di sini masih ada yang kurang, bahkan beberapa ada juga yang status gizinya buruk. Dan itu yang menjadi salah satu landasan kami untuk mengadakan proyek yang kami beri nama
insuf di sini seperti itu. Hasil baseline survei kita di sini juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan anak-anak di sini khususnya balita terkait gizi seimbang itu masih kurang. Kemudian juga melihat kondisi kawan-kawan pemulung di sini khususnya itu mereka belum terjamah dengan namanya posyandu seperti itu. ADRA di sini membentuk proyek di mana kita mengadakan gizi seimbang untuk anak-anaknya, memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang ada di sini, kemudian membentuk posyandu untuk balita-balitanya. Untuk gizi seimbang sendiri itu setiap minggunya itu kita adakan 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan Jumat. Itu ibu-ibu di sini kita ajarkan bagaimana caranya memasak menu yang dengan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, gizinya yang baik seperti apa. Selain pemberian makanan gizi seimbang yang 2 kali seminggu tersebut, ada juga membentuk posyandu itu sebulan sekali untuk balita-balitanya yang tadinya mereka bilang tidak pernah ke posyandu karena jaraknya terlalu jauh, kemudian tidak pernah tahu kalau ada posyandu. Nah, sekarang kita dekatkan posyandunya ke mereka, atau yang biasa kita sebut sebagai mobile posyandu. Jadi kita bentuk posyandu tersebut itu dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mereka untuk nggak bisa datang ke posyandu seperti itu. Selain itu juga di posyandu ini juga kita mencoba menerapkan sistem pelayanan 5 langkah agar posyandu tersebut bisa lebih teratur, kemudian lebih baik lagi lah ke depannya seperti itu. Manfaatnya ya jadi sehat anaknya, terus berat badannya naik, dapat gizi yang bagus. Biar tahu itu tinggi berat badannya, tahu kesehatannya, tahu apa. Terus ketiganya kan itu biar itu apa, dapat imunisasi, dapat vitamin. Ada vitamin atau imunisasi juga kita jadi tahu, maksudnya kesehatan anak lah, cuma dia jaga kesehatan dia. Kalau masak ngambek Nah, gitu ada perkembangan.